Shalom. Kita melanjutkan suratan Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21 yang masih terkena misbah dupa dengan tema cara hidup anak-anak terang. Atau cara hidup anak-anak terang. Ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu berbodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Cara hidup ini diteladani oleh dunia. Jadi cara hidup kita ada beberapa item tadi. Jangan bebal. Pergunakan waktu yang ada. Jangan bodoh. Jangan mabuk anggur. Penuh puji-pujian. Ucapkan syukur. Dan rendahkanlah dirimu. Ada 7 yang akan dicontoh oleh dunia. Jadi bagaimana kita harus menyiasati hidup ini. Jangan bebal. Amsal 13 ayat 16 lalu 19 sampai 20. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. 19. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal itu adalah orang yang gak bisa dinasihati. Jadi maunya sendiri. Itulah kalau kita berteman sama orang bebal, selalu malang. Apes. Ya.
Pergunakanlah waktu yang ada. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita mencari percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Semakin hari, semakin mendekati keselamatan, di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan itu akan selesai semua. Itu sebabnya kita mempersiapkan waktu ini, menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan ceroboh dengan waktu, menggunakan dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, maka nanti kalau ketinggalan, menyesal. Dan penyesalan itu tidak merubah keadaan. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan bodoh. Matius pasal 7 ayat 24 ayat 26 sampai 28 saja, 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Orang bodoh itu sama dengan orang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak melakukan. Itu orang bodoh. Jadi bukan karena IQ-nya, bukan kepandaiannya, itu bukan, tetapi orang yang mendengar firman namun tidak beranjak untuk melakukan. Sama dengan membangun rumah di atas pasir. Jika nanti pencobaan datang, entah itu angin, entah itu air bah atau banjir, sudah larut saja itu. Tapi kalau orang bijaksana menggali dulu untuk fondasi supaya ditaruh batu karang. Itulah Kristus. Sehingga tidak roboh, akan kerusakannya akan besar nanti. Janganlah mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini ayatnya dalam Kejadian 9
Ayat 20 dan 21 nggak usah kita baca. Nuh setelah selamat dari air bah, dia turun dari perahu, dari bahtera itu, dia membuat kebun. Nah, dia orang pertama yang membuat kebun anggur. Waduh, buahnya sangat banyak. Dan dia makan anggur itu sampai mabuk. Dan dia telanjang. Anaknya yang bernama Ham, dia mentertawakan karena bapaknya telanjang. Nah, Sem dan Yafet mengambil kain, jalan mundur untuk menutupi. Itulah anggur itu kalau diminum, orang tidak sadarkan diri, ya, karena mabuk itu orang tidak sadarkan diri. Penuh puji-pujian. Matius 21 ayat 14 sampai 17, atau kita membaca ayat 15 saja. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lantas mereka bertanya kepada Tuhan, apa kamu nggak dengar? Oh, dengar, kata Yesus. Apa kamu nggak baca dalam Mazmur? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi sejak kecil anak itu mulai diajar menyanyi. Disitulah nanti Tuhan akan mengadakan pembelaan. Bukan pembelaan bagaimana? Yaitu ada kekuatan, imun. Jadi anak itu kalau penuh pujian, dia imunnya semakin besar. Nggak gampang sakit. Ucaplah syukur. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Rendahkanlah dirimu. 1 Petrus pasal 5, itu yang terakhir. Ucapan syukur itu Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Sedangkan rendahkan dirimu 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan ini semua kalau kita dijadikan contoh bagi dunia, orang dunia itu nanti akan bertanya, asalnya dari mana kamu dapat ini? Dari firman Tuhan. Sekian firman Tuhan. Amin.